Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Awalan hayya bina nashkuru ilallah alladzi qad ata'ana nikmatan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami fi hadza makanil mubarakan. Saniyan salatan wa salaman ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, halo teman-teman sekalian. Sebelumnya saya ingin mendoakan teman-teman dahulu. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, teman-teman sekalian, di sini kita ingin membahas mengenai konsep teologi pembebasan Asghar Ali Engineer. Nah, sebelumnya kita harus cari tahu dulu nih, apa sih teologi itu? Nah, saya jelaskan teman-teman sekalian. Teologi itu berasal dari bahasa Yunani. Teologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama atau ilmu tentang ketuhanan, teman-teman sekalian. Teologi meliputi segala sesuatu berhubungan dengan Tuhan. Nah, jadi teologi ini kalau biasa kita dengar itu mungkin seperti tauhid lah. Tauhid kan membahas tentang ilmu ketuhanan, sama dengan teologi, teman-teman sekalian. Nah, itu mengenai konsep teologi. Itu penjelasan dari teologi tadi, teman-teman sekalian. Nah, di sini ada 3 pembahasan yang harus kita bahas, teman-teman sekalian. Yaitu yang pertama, bagaimana riwayat hidup Asghar Ali Engineer. Yang kedua itu bagaimana teologi pembebasan Islam dan karakteristiknya. Yang ketiga atau yang terakhir itu ada konsep dari teologi pembebasan Islam. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya, bagaimana riwayat hidup Asghar Ali Engineer. Sini saya ingin menjelaskan riwayat hidup Asghar Ali Engineer. Asghar Ali Engineer adalah seorang insinyur sipil, lahir pada tanggal 10 Maret pada tahun 1940 di Calcutta atau di negara India. Orang tuanya bernama Syekh Qurban Hussein dan ibunya bernama Maryam. Seterusnya, ayahnya adalah seorang ulama Syiah. Nah, seterusnya saya ingin menjelaskan pembebasan Islam dan karakteristiknya. Pembahasan yang kedua, teman-teman sekalian. Asal usul dan perkembangan awal Islam adalah fondasi untuk menganalisis bagaimana konsep-konsep keagamaan bisa terbentuk. Asghar Ali tidak sepakat dengan para teologi abad pertengahan yang memusatkan kajiannya pada konsep akhirat. Baginya hal itu merupakan reduksi agama menjadi murni oleh spiritual yang tidak mempunyai muatan kemasyarakatan. Pemahaman terhadap agama tanpa mengikut sertakan kerangka sosiologi adalah suatu yang amat naif karena tidak ada sebuah konsep yang lahir dalam ruang hampa budaya. Nah, lanjut, sebagai rumusan pemikiran manusia, teologi Islam harus dinamis dan kreatif dalam kaitannya dengan keberadaban manusia. Ada 2 hal yang penting ditekankan oleh Islam. Yang pertama, Islam menekankan adanya kesatuan kemanusiaan sebagaimana terungkap dalam Al-Quran. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini dengan jelas menekankan bahwa Islam menentang seluruh pandangan konsep superioritas ras, suku, bangsa, dan keluarganya yang menjadi ukuran dalam kesalehan. Tetapi bagi Asghar Ali, kesalehan bukanlah semata-mata kesalehan ritual, melainkan kesalehan sosial keadilan. Yang kedua, dari ayat tersebut juga bisa dilihat bahwa Al-Quran menghendaki adanya keadilan dalam seluruh aspek. Sementara keadilan itu sendiri hanya bisa direalisasikan jika ada kebebasan. Tetapi sayang sekali, semangat pembebasan dalam Islam telah tumpul.
Salah satu sebabnya menurut Asghar Ali ada bertahannya dogma-dogma teologi abad pertengahan yang puas dari dengan isu-isu metafisis dan spekulatif yang absurd dan kosong, merupakan kepentingan rakyat dan akrab dengan elit kekuasaan. Baiklah teman-teman, saya ingin menjawab yang ketiga, yaitu konsep teologi pembebasan Islam. Nah, di sini dijelaskan menurut Enginer, konsep kebebasan adalah modal utama teologi pembebasan. Kebebasan untuk memilih dan kebebasan untuk keluar, transendensi diri menuju kondisi kehidupan yang lebih baik. Teologi pembebasan memberikan manusia kebebasan untuk melampaui situasi keyakinannya dalam rangka mengaktualisasikan potensi-potensi kehidupan yang baru dalam kerangka kerja sejarah. Hal ini yang menyebabkan sehingga teologi pembebasan membutuhkan kerja keras untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Yakni ada 4 poin yang harus saya jelaskan. Yang pertama itu ada tauhid dan syirik, yang keempat ada iman dan kufur, yang ketiga ada adil, dan yang keempat ada jihad. Mengenai yang pertama, penjelasannya tentang tauhid dan syirik. Menurut teologi yang ada selama ini, tauhid selalu mengarah kepada keesaan Allah. Memang benar bahwa tauhid adalah monoteisme ketat, sebab demikian akan mengimplikasikan absolusitas dan keunikan Tuhan. Namun Asghar Ali mencoba merumuskan tauhid dalam kerangka pengertian sosiologis. Yang kedua, itu poin mengenai iman dan kufur. Iman adalah hal yang pasti dibicarakan ketika menyinggung teologi. Dalam Khazanah, pemikiran teologi iman adalah sebatas sikap percaya kepada Allah. Iman berakar dari kata yang sama dengan aman, yang berarti kesejahteraan dan amanat yang bisa dipercaya. Seterusnya yang ketiga, teologi pembebasan Islam menekankan keadilan dalam aplikasinya di dunia nyata. Kata adil berarti keadaan yang terjawab dalam jiwa seseorang yang membuatnya lurus. Jika dikaitkan dengan usaha untuk mempersonalkannya dalam masyarakat, maka keadilan berarti dibayarkannya atau diberikannya hak seseorang. Jadi keadilan itu identik pada keputusan seorang kepemimpinan. Mungkin ketika seorang pemimpin memiliki kekuasaan yang harus diputuskan dengan seadil-adil mungkin kepada masyarakatnya atau pengikut dari pemimpin tersebut. Jadi ketika kita menjadi seorang pemimpin, haruslah memberikan keadilan kepada masyarakat kita dengan setegas-tegas mungkin. Terus yang terakhir mengenai jihad. Jihad ini konsep kunci lain yang digunakan Asghar untuk mengimplementasikan teologi pembebasan Islam, yaitu adalah jihad. Hampir bisa dipastikan bahwa istilah ini merupakan salah satu konsep Islam yang paling disalahpahami. Jihad sering diasosialisasikan dengan iskar Muslim yang dengan garang menaklukkan wilayah lain. Untuk membersihkan kesan itu harus didefinisikan ulama secara simpatik. Nah, itulah mungkin mengenai 3 poin yang bisa saya jawab. Kalau harus kita jawab dengan sedetail mungkin tidak cukup dengan durasi yang singkat. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari penjelasan saya tadi. Mohon didengarkan teman-teman. Asghar Ali Enginer adalah pemimpin Islam dari India yang giat menyuarakan Islam sebagai teologi pembebasan. Sebuah teologi yang menitik beratkan pada kebebasan, persamaan, dan keadilan distribusi.
serta menolak keras penindasan, penganiayaan, dan eksploitasi manusia oleh manusia. Teologi pembebasan Islam bertujuan menjadi respon atas sosial politis di masa sekarang, sebagaimana awal mula munculnya teologi sebagai respon sosial politis. Teologi ini tidak hanya fokus tentang ketuhanan saja, melainkan harus juga memasukkan unsur manusia di dalamnya. Beberapa konsep kunci dirumuskan oleh Asghar Ali adalah tauhid dan syirik, iman dan kufur, adil dan jihad. Nah, mungkin itu mengenai 3 konsep yang harus kita pahami atau yang ingin kita bahas pada masalah video pada hari ini. Yang pertama, saya ulangi lagi, bagaimana riwayat hidup Asghar Ali Aidinar, bagaimana teologi Islam dan karakteristiknya. Yang ketiga, apa konsep dari teologi pembebasan Islam. Mungkin itu video dari saya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Di sini saya juga sedang belajar dengan memenuhi tugas mata kuliah ilmu tauhid dengan dosen pembimbing Bapak Hafizen. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf sekali lagi. Saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah, tempatnya benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.